Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Nur Alim, mahasiswa IAIN Metro, jurusan Ekonomi Syariah. Di dalam video ini, saya ingin sedikit berbagi tentang manajemen strategi mata kuliah manajemen perusahaan. Oke, jangan di skip, kita lanjut ke penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen strategi. Apa sih itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah serangkaian tindakan dan juga keputusan yang diambil menggunakan pertimbangan internal dan juga eksternal suatu organisasi untuk tujuan jangka panjang suatu organisasi tersebut. Jadi manajemen strategi ini tujuannya untuk jangka panjang suatu perusahaan, menyangkut kompetitif dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi manajemen, apa sih pentingnya manajemen strategi buat perusahaan? Jadi perusahaan ini jika sudah mempunyai manajemen strategi, dia itu mempunyai tujuan yang jelas untuk jangka kedepannya, jangka panjangnya. Jadi dia tetap bisa bertahan dengan persaingan terhadap perusahaan-perusahaan lain. Itu pengertian manajemen strategi. Lalu yang kedua yaitu karakteristik manajemen strategi. Karakteristik manajemen strategi ini, yang pertama adalah manajemen strategi ini bersifat jangka panjang. Artinya bukan hanya sekali pakai dalam jangka satu hari perusahaan mempunyai strategi seperti ini, bukan seperti itu. Tapi manajemen strategi ini karakter yang pertama itu jangka panjang, bukan hanya untuk jangka pendek. Lalu yang kedua adalah bersifat dinamik. Maksudnya adalah manajemen strategi ini tidak statik, tidak hanya seperti itu saja, tetapi dia dinamik, berubah-ubah sesuai dengan lingkungan. Maksudnya agar dia dapat beradaptasi dengan lingkungan. Lalu yang ketiga, manajemen strategi merupakan sesuatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Jadi antara manajemen operasional dengan manajemen strategi ini saling berpadu. Tidak mungkin manajemen strateginya berbeda dengan manajemen operasional, atau maksudnya manajemen strategi dengan manajemen operasional ini saling berlawanan, maka perusahaan tidak akan mungkin seperti itu. Yang keempat, manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak. Jadi yang membentuk, yang membuat, yang menentukan suatu strategi suatu perusahaan itu adalah manajer tingkat puncak seperti direktur, CEO, manajer yang tingkat puncak. Lalu yang kelima, manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Jadi suatu perusahaan ini jika memiliki manajemen strategi, dia itu orientasinya untuk masa depan, bagaimana supaya perusahaan ini tetap bertahan untuk masa depan, bagaimana perusahaan ini supaya mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi orientasinya, tujuannya untuk masa depan. Yang keenam, manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh sumber daya ekonomi yang tersedia. Jadi kalau manajemen strateginya sudah baik, maka ini harus didukung penuh oleh sumber ekonomi yang tersedia. Jangan sampai kita sudah memiliki manajemen yang baik, tetapi ternyata sumber daya ekonomi kita tidak mau atau tidak kita pergunakan untuk mendukung manajemen strategi tersebut. Yang ketiga yaitu proses manajemen strategi. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama sudah pasti adalah perumusan manajemen strategi, yang di dalamnya itu meliputi misi usahanya. Jadi suatu perusahaan ini punya misi yang seperti apa, visi dan misinya ini sudah jelas. Lalu identifikasi sebuah peluang dan ancaman. Jadi peluang suatu perusahaan ini apabila dalam sektor seperti ini, untuk lingkungan yang seperti ini, apakah sudah tepat. Lalu ancaman-ancaman apa saja yang akan datang dan bagaimana strategi untuk menghadapinya. Lalu kemudian mengukur kekuatan musuh, maksudnya bukan musuh, maksudnya saing dalam bidang yang sama, usaha lain yang pengusaha lain maksudnya seperti itu. Jadi kita bisa mengukur
kekuatan musuh, kita bisa mengukur kekuatan suatu perusahaan kita. Ini adalah tahapan awal itu perumusan manajemen strategi. Lalu ketika semua sudah diukur, kita baru menentukan strategi seperti apa yang tepat. Lalu yang kedua yaitu implementasi. Setelah kita ukur, kita mengimplementasikan atau menerapkan strategi tersebut dalam perusahaan kita. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi dan pengawasan strategi. Setelah kita buat, kita implementasikan. Lalu yang ketiga pengawasan dan evaluasi. Jadi setelah 3 bulan menggunakan strategi seperti ini, bagaimana sih kendalanya, apa saja yang salah, apa saja yang kurang, jadi dievaluasi kembali, jadi agar suatu perusahaan itu terus berkembang lebih baik. Itu adalah proses-proses manajemen strategi. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen strategi. Prinsipnya ini ada 2, yaitu yang pertama prinsip menembus atau merembes, yang dimana artinya dalam prinsip ini seluruh divisi atau tingkatan dalam manajerial ini berkontribusi dalam menerapkan suatu strategi. Mungkin caranya berbeda-beda antara manajer dengan satu dengan manajer yang lain, tetapi tetap dalam satu koridor atau satu tujuan yang sama. Ini yang menggunakan prinsip merembes. Lalu yang kedua adalah prinsip komprehensif. Dalam prinsip ini hanya berdasarkan pada kebutuhan serta pengembangan bisnis. Jadi terpacu pada satu poin saja, lurus, komprehensif. Jadi tidak dibuat secara asal-asalan. Nah, itu 2 prinsipnya. Jadi demikianlah penjelasan saya sedikit tentang manajemen strategi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.